saya akan mempresentasikan identifikasi kation dan anion. Kationnya itu Ba2+ dan anionnya CO32-. Di sini saya akan menjelaskan kation terlebih dahulu, yaitu Pb2+, yang dimana saya mengambil jurnal dari identifikasi sakarin dan siklamat pada minuman es tidak bermerek yang dijual di pasar 16 Ilir, Palembang dengan menggunakan metode kromatografi lapis tipis. Lanjut. Nah, untuk abstraknya, telah dilakukan penelitian mengenai identifikasi sakarin dan siklamat pada minuman es tidak bermerek yang dijual di pasar 16 Ilir, Palembang dengan menggunakan metode kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis adalah metode pemisahan fisika kimia berdasarkan prinsip partisi dan absorpsi antara fase diam dan fase gerak, di mana fase diam yang digunakan adalah silika, golden fase gerak etanol atau amina berbanding 9,1. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui atau tidaknya kandungan pemanis buatan sakarin dan siklamat pada minuman es tidak bermerek. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 10 sampel uji, semua sampel negatif mengandung sakarin, sedangkan 7 diantaranya positif mengandung siklamat dengan kode sampel S1, S2, sampai S10 yang ditandai dengan nilai RF yang sama dengan baku pembanding siklamat, yaitu 0,37. Lanjut. Nah, untuk pendahuluannya, bahan tambahan pangan seperti pemanis sering ditambahkan pada jajanan minuman es. Penambahan pemanis tersebut berfungsi untuk meningkatkan cita rasa dan aroma. Minuman es banyak digemari oleh masyarakat dan banyak dijual di pasar-pasaran. Seperti es kelapa muda, es teh, es cendol, dan lain sebagainya. Nah, untuk metode penelitiannya, yaitu jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuh untuk membuat gambaran deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Teknik sampling dilakukan dengan mengambil sampel dari semua pedagang yang menjual minuman es di pasar 16 Ilir, Palembang. Jumlah pedagang yang menjual sebanyak 10 pedagang sehingga jumlah sampel yang diambil sebanyak 10. Nah, untuk sampelnya itu ditandai S1, S2, dan S10. Nah, untuk alat dan bahan, untuk alatnya sendiri yaitu digunakan dalam penelitian ini adalah lampu UV 254 nanometer, timbangan analitik, corong pisah, bejana, penutup kaca, labu Erlenmeyer, penangas air, beker gelas, tabung reaksi, lampu Bunsen, gelas ukur, pipet tetes, pipet coupler, batang pengaduk, botol pial, penggaris, dan yang terakhir pensil. Untuk bahannya tersendiri itu ada pembanding sakarin dan siklamat, aquades, kertas saring, larutan asam, klorida HCl 10%, larutan barium klorida BaCl 10%, larutan natrium nitrat NaNO2 10%, larutan asam sulfat H2SO4, serbuk resorcinol, larutan aquades, larutan natrium hidroksida NaOH 10%, ada etil asetat, ester Na2SO4 anhidrat, terus yang terakhir itu ada aseton dan amonia. Itu untuk bahannya. Nah, untuk prosedur penelitian, di sini ada beberapa penguji, ada 4 penguji. Salah satunya itu ada uji pendahuluan sakarin dengan metode ekstraksi uji warna. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada uji pendahuluan siklamat dan metode pengendapan. Yang ketiga itu ada identifikasi sakarin dan siklamat dengan kromatografi lapis tipis. Nah, untuk pengujian yang ketiga itu dibagi beberapa tahap lagi. Yang pertama itu ada pembuatan sampel, yang kedua itu ada pembuatan baku pembanding, terus yang ketiga ada pembuatan campuran sampel dan pembanding, yang terakhir itu ada pembuatan fase gerak. Itu untuk yang ketiga. Nah, untuk yang keempat, untuk pengujian yang keempat itu ada identifikasi sakarin dan siklamat pada sampel dengan kromatografi lapis tipis. Nah, untuk pengujian yang keempat ini itu sama halnya dengan pengujian yang ketiga. Cuma pengujian yang keempat itu kita ada pengujian yang namanya diamati terlebih dahulu dan dianalisa. Jadi 2 poin itu yang mencangkup 4 poin yang tadi. Langsung saja ya untuk hasil dan pembahasan.
Nah, untuk hasil sampel tadi, pengujian yang 4 uji itu dihasilkan identifikasi kandungan sakarin dalam 10 sampel minuman es yang dijual di pasar 16 Ilir Palembang. Metode ekstraksi uji warna ditunjukkan pada tabel. Nah, ini untuk hasilnya. Di sini ada nomor 1 sampai 10 dan kode sampelnya itu S1 sampai S10. Sama halnya tadi yang sudah dibahas. Nah, untuk warna yang terbentuk itu tadinya dari warna yang emang benar-benar warna makanan ataupun warna minuman pada sampel dan dihasilkan warna. Yang pertama itu warna merah bata. Itu hasilnya min ya atau negatif. Kuning muda, kuning dan hampir semuanya kuning kecuali S9 sama S10 warnanya oranye sama bening. Nah, untuk min itu menandakan tidak mengandung sakarin. Jadi untuk pengujian bahan minuman yang 10 sampel tadi bisa kita simpulkan bahwasanya minuman yang dijual di Ilir Palembang itu tidak mengandung sakarin. Jadi bisa dibuktikan bahwasanya pengujian kation Ba2+ terhadap minuman itu tidak mengandung sakarin. Itu ya. Lanjut. Nah, untuk hasil identifikasi kandungan siklamat terhadap 10 sampel dengan metode pengendapan ditunjukkan pada tabel 2. Nah, ini untuk pengujian yang kedua. Di sini 1 sampai 10 untuk sampelnya sama ya, S1 sampai S10. Nah, di sini ada yang berbeda nih. Salah satunya ada warna ya dari S1 dari minuman yang pertama. S1 itu tuh sampel dari minuman yang pertama. Itu ditandakan dengan oranye endapan putih. Itu semuanya hampir oranye endapan putih, tapi ada beberapa yang mengandung siklamat ya. Salah satunya ada dari S1, S2, S3, S6, S7 sama S9, S10. Itu menandakan kenapa di sana ditandakan plus dan min. Nah, untuk plus sendiri itu keterangan itu mengandung siklamat dan yang min itu tidak mengandung siklamat. Nah, itu menandakan bahwasanya minuman tester ya yang dijualan di pasar Ilir Palembang itu hampir 50% itu mengandung siklamat. Seperti itu. Nah, lanjut untuk pembahasan. Dari hasil identifikasi siklamat dengan metode pengendapan dapat dilihat bahwa dari 10 sampel minuman es terdapat 7 sampel yang positif mengandung pemanis buatan siklamat dengan kode sampel S1, S2, S3, S6 sampai S10 tadi yang dijelaskan seperti itu. Yang ditandai adanya endapan putih pada sampel. Untuk pengujian siklamat dengan uji pengendapan sampel minuman es dilakukan dengan mengambil 100 ml sampel kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer ditambahkan 10 ml larutan. Larutan tadi yang sudah saya jelaskan seperti itu. Itu dimasukkan sampel itu dimasukkan 10 ml dari tiap-tiap bahan yang tadi saya sebutkan seperti itu. Lanjut ya. Nah, ini untuk masih pembahasannya. Penambahan HCl 10% pada sampel berfungsi untuk mengasamkan larutan. Larutan dibuat dalam keadaan asam agar reaksi yang akan terjadi dapat lebih mudah bereaksi. Nah, ini untuk hasil reaksi dari Ba2+ ya yang kita bahas tadi, kation. Penambahan BaCl2 10% berfungsi untuk mengendapkan pengotor-pengotor yang ada dalam larutan seperti adanya ion karbonat. Penambahan NaNO2 10% berfungsi untuk memutuskan ikatan sulfat dalam siklamat. Ketika ikatan sulfat diputuskan, ion Ba2+ akan bereaksi dengan ion sulfat dan menghasilkan endapan biru sulfat atau yang disebut dengan BaSO4. Nah, ini untuk hasilnya ya, untuk hasil reaksinya bisa dilihat seperti itu. Itu untuk hasil reaksinya ya. Nah, lanjut untuk kesimpulannya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa analisis sakarin dan 10 sampel uji menunjukkan hasil yang negatif pada semua sampel uji. Analisis siklamat dari 10 sampai sampel uji ada 7 diantaranya positif mengandung pemanis buatan siklamat dengan kode sampel S1, S2, S3, S6, S7, S9 dengan S sampai S10. Itulah beberapa pengujian yang dilakukan pada bahan minuman yang dilakukan di Ilir Palembang. Nah, itu untuk pengujian
Ba2+ atau yang disebut dengan kation. Nah, yang selanjutnya yaitu kita lakukan identifikasi CO32- ya, atau yang disebut dengan anion. Nah, saya di sini mengambil jurnal dari analisis resiko kesehatan lingkungan pajanan gas karbon monoksida pada petugas mengumpul tol Semarang, ya. Nah, ada abstraknya ya. Di sini Semarang memiliki tol dengan tingkat pertumbuhan lalu lintas 6% per tahun. Sejak 2009 hingga 2013 telah terjadi peningkatan lalu lintas kendaraan harian rata-rata 7.833 menjadi 133.165 kendaraan per hari. Sebagian besar konsentrasi CO berada pada 4 tol Semarang, tol Lembang, Mayaran, Gayamasari, dan Multiharjo, melebihi standar kualitas yang ditetapkan oleh WHO dan mendekati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis resiko kesehatan lingkungan karbon paparan gas monoksida atau yang disebut dengan CO. Kepengumpulan tol di Semarang, jenis ini penelitian ini merupakan penelitian cross sektinal dengan analisis resiko kesehatan lingkungan metode ARKL. Sampel subjek penelitian ini adalah para pengumpul tol yang memiliki kerja selama lebih dari 1 tahun. Sedangkan objek sampel adalah konsentrasi gas CO di loket pengumpul tol di setiap pintu tol. Nah, langsung saja hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi gas karbon monoksida atau yang disebut dengan CO di udara ambien tol Semarang Balik berkisar dari 3,45 mg per meter kubik ya hingga 26,97 mg per meter kubik dengan rata-rata 10,63 mg. Rata-rata waktu pemaparan adalah 8 jam dengan frekuensi exposure adalah 246 hari. Nah, jadi dihitung itu selama 264 hari. Langsung saja untuk pendahuluannya. Gas buang kendaraan bermotor yang paling banyak dihasilkan adalah karbon monoksida, yaitu sebesar 71%. Karbon dioksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak menyebabkan iritasi, tidak berbau, tidak berasa yang ditemukan di udara dalam ruangan dan luar ruangan. Pajanan gas CO pada kadar rendah dapat menyebabkan perubahan neurologik, aktivitas menurun, kenaikan hematokrit, dan perubahan pada petus atau janin bagi wanita hamil. Sedangkan pajanan pada kadar tinggi atau dampak atau pajanan gas CO dapat menyebabkan kematian. Gas CO yang masuk ke dalam tubuh dapat terikat lebih kuat dengan hemoglobin dan membentuk ikarborhemoglobin atau COHB. Ya. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pasokan oksigen ke dalam tubuh atau yang disebut dengan ke dalam tubuh. WHO menyebutkan bahwa penderita penyakit jantung atau paru-paru tidak boleh terpapar gas CO dengan kadar yang dapat membentuk kadar COHB di atas 2,5% karena kelompok tersebut merupakan kelompok yang peka terhadap pajanan karbon monoksida. Nah, untuk penelitiannya di sini ada metode penelitian. Untuk metode penelitian yang tersendiri itu ada jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan rancangan penelitian cross seksional dan metode analisis resiko kesehatan lingkungan atau yang disebut dengan ARK. Populasi dan sampel subjek dalam penelitian ini adalah petugas pengumpul tol dengan total sampel sebanyak 54 orang. Nah, jadi diambil tuh dari beberapa pegawai yang bertugas di sana sebanyak 54 orang. Sedangkan populasi dan sampel objek dalam penelitian ini adalah konsentrasi gas CO di setiap gardu tol non otomatis pada gerbang tol Manyaran, Tambala, Gayamsari, dan Muktiharjo berjumlah 18 titik.
Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pengukuran konsentrasi gas CO dengan menggunakan CO analyzer yang dilakukan pada masing-masing gardu selama 10 menit pada pagi dan sore hari. Wawancara dengan menggunakan kuesioner kepada responden, observasi dan pengukuran tinggi badan serta berat badan responden. Data sekunder bersumber dari PT Jasa Marga Persero TBK cabang Semarang Jurnal dan Buku. Nah, untuk hasil dan pembahasan, ya untuk hasilnya di sini didapatkan beberapa hasil. Yang pertama itu ada konsentrasi gas karbon monoksida atau yang disebut dengan CO. Rata-rata konsentrasi dari 45 pengukur adalah 10,61 mg. Ya, nilai ini jika dibandingkan dengan baku mutu gas karbon monoksida. Pada keputusan Gubernur Jawa Barat, pada keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 8 tahun 2001 yaitu sebesar 15.000 ya atau 15 mg meter kubik. Maka rata-rata konsentrasi gas karbon monoksida pada gerbang tol Semarang masih di bawah buku mutu yang ditetapkan. Namun jika dilihat dari konsentrasi pada setiap titik sampling, terdapat 9 titik yang melebihi baku mutu. Terus yang kedua itu ya, ada lama pajanan dan berat badan responden. Itu hasil pengujian yang kedua. Hasil wawancara kepada responden menunjukkan bahwa setiap responden bekerja selama 8 jam. Pada setiap shift umumnya responden bekerja selama satu shift kurang lebih, sehingga waktu pajanan yang digunakan dalam menghitung nilai asupan atau intake gas CO adalah 8 jam per hari. Responden bekerja selama 20-24 hari dalam 1 bulan sesuai pergantian shift, sehingga frekuensi pajanan dalam menghitung nilai asupan atau intake gas CO menggunakan rata-rata frekuensi setiap responden yaitu 22 hari dalam 1 bulan. Frekuensi pajanan selama 1 tahun adalah 246 hari. Itu hari yang sudah ditentukan untuk pengujian karbon monoksida dalam jurnal yang sudah diteliti ini. Nah, yang ketiga ada karakteristik resiko. Hasil perhitungan nilai resiko secara matematis menunjukkan bahwa tingkat resiko dan pajanan gas karbon monoksida atau yang disebut dengan CO ya, pada saat ini real time atau selama 30 tahun lifetime pada petugas mengumpul tol Semarang belum menunjukkan resiko non karsinogenik akibat pajanan gas CO. Nah, itu mungkin untuk pembahasannya, dan yang terakhir itu kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya ada yang pertama itu rata-rata konsentrasi gas karbon monoksida atau yang disebut dengan CO dalam udara ambien di gerbang tol Semarang adalah 10,61 ya, menunjukkan nilai di bawah baku mutu yang ditetapkan pada keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 8 tahun 2001. Terus yang kedua itu terdapat 9 titik pengukur yang menunjukkan nilai konsentrasi gas karbon monoksida atau yang disebut dengan CO ya, di atas baku mutu yang ditetapkan pada keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 8 tahun 2001 ya. Mungkin segitu saja presentasi dari saya mengenai identifikasi anion kation pada bahan makanan dan kesehatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.